Bayangin, udah susah payah bangun tim, malah numpuk pemain yang gak laku dijual. Inilah mimpi buruk yang lagi dialami Manchester United musim panas ini. Tangan teracung bukan cuma pemain gagal. Bahkan ada yang baru dibeli tapi sekarang udah masuk daftar jual. Sayangnya, gak ada yang mau. Dari pemain yang performanya anjlok, cedera berkepanjangan, sampai yang gajinya selangit tapi kontribusi minim. Semuanya jadi beban besar buat MU. Terbaru, nama Tyrell Malacia ikut masuk daftar pemain yang sangat sulit dilepas. Penasaran siapa aja pemain yang bikin MU pusing 7 keliling karena gak laku-laku? Yuk kita kupas satu-satu. Manchester United kembali menghadapi tantangan besar dalam membangun tim di era Ruben Amorim. Salah satu masalah utama mereka, kesulitan menjual sejumlah pemain yang sudah tidak dibutuhkan, dan Tyrell Malacia menjadi nama terbaru yang memperumit situasi. 3 tahun lalu, Malacia datang ke Old Trafford sebagai rekrutan pertama Erik ten Hag. Sayangnya, karir bek kiri asal Belanda itu justru dipenuhi cedera dan performa buruk. Musim lalu, ia dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tetapi kabar terbaru menyebut bahwa klub Belanda itu menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen sebesar 8,5 juta pound. Kini, Malacia kembali ke Manchester dengan status dijual, tetapi belum ada klub yang berminat. Cedera meniskus yang dialaminya, disertai operasi gagal dan proses rehabilitasi panjang selama 18 bulan, menjadi alasan utama minimnya minat. Manchester United mungkin terpaksa melepasnya dengan harga murah, hanya untuk membersihkan daftar gaji. Malacia bukan satu-satunya masalah. United masih terjebak dengan sejumlah pemain berstatus stok mati, yang sulit dipindahkan, terutama karena gaji besar dan kontrak panjang. Marcus Rashford dan Antony, dua nama besar ini ingin pergi, tetapi klub kesulitan menemukan pembeli. Bahkan, United mungkin harus bersedia menanggung sebagian gaji mereka jika ingin melepasnya ke klub lain. Jadon Sancho, setelah dipinjamkan ke Borussia Dortmund, ia kembali ke Old Trafford tanpa masa depan jelas di bawah Amorim. Alejandro Garnacho, hubungannya dengan manajemen memanas setelah ia memakai kaos Aston Villa dengan nama Rashford saat liburan, tindakan yang dianggap tidak profesional. Dengan kontrak hingga 2028 untuk Garnacho, Rashford, dan Antony, United terancam terus menanggung beban finansial meski pemain-pemain itu hengkang. Amorim dihadapkan pada pekerjaan rumah berat, membenahi skuad sambil berusaha melepas pemain-pemain yang tidak ia inginkan. Namun, dengan performa buruk dan gaji tinggi, United mungkin harus rela merugi dalam beberapa kesepakatan transfer. Jika situasi ini tidak segera diatasi, rebuild tim bisa terhambat, dan mimpi kembali bersaing di papan atas Premier League semakin jauh dari kenyataan. Jadi sekarang tinggal tunggu, apa Manchester United bakal sukses buang-buang pemain ini musim panas ini, atau malah terpaksa gigit jari, ngebayar gaji pemain yang bahkan gak kepake. Dan pertanyaannya, siapa lagi yang bakal nyusul masuk daftar pemain gak laku MU? Kita tunggu drama selanjutnya di bursa transfer. Timnas Indonesia U23 bersiap tampil dengan wajah yang sangat berbeda, dan perubahan besar itu datang dari sosok yang tak main-main, Gerald van den Burg. Mantan legenda Belanda ini bukan cuma datang bawa nama besar. Dia datang bawa filosofi dan gaya main yang bisa jadi titik balik buat sepak bola muda Indonesia. Dari latihan intens, disiplin taktikal, sampai pola permainan agresif ala Eropa, semuanya mulai ditanamkan van den Burg ke skuad Garuda Muda. Tekanan tinggi, pergerakan tanpa bola, sampai kecepatan transisi, semua jadi senjata baru yang siap diuji di Piala AFF U23 mendatang. Tapi, pertanyaannya, mampukah pemain kita cepat beradaptasi? Atau justru perubahan besar ini malah bikin timnas makin rapuh? Kita bahas tuntas semuanya, mulai dari filosofi van den Burg sampai potensi nyata skuad ini ke depan. Simak selengkapnya. Timnas Indonesia U23 sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF U23 yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025. Skuad berisi 28 pemain ini sudah berkumpul di Jakarta sejak akhir pekan lalu dan menjalani latihan intensif di bawah arahan pelatih kepala Gerald van den Burg. Van den Burg sendiri merupakan sosok baru di Timnas Indonesia U23. Pelatih asal Belanda itu baru dipekerjakan PSSI di awal tahun kemarin. Alhasil ada perbedaan besar antara van den Burg dengan pelatih Timnas Indonesia U23 sebelumnya. Kira-kira apakah perbedaan tersebut? Bek Timnas Indonesia U23, Muhammad Ferrari, membagikan pengalamannya beradaptasi dengan gaya melatih van den Burg.
Menurutnya, pelatih asal Belanda ini menekankan dua hal utama, penguasaan bola dan komunikasi antar pemain. Fokusnya simpel, apa yang diinginkan adalah build up dan menjaga bola selama mungkin, dan juga komunikasi, ungkap Ferrari melalui akun YouTube resmi Timnas Indonesia. Ferrari termasuk salah satu pemain paling berpengalaman di skuad ini. Ia merupakan salah satu dari 3 pemain senior yang dipanggil ke pemusatan latihan ini. Bek muda ini pernah menjadi pilar penting saat Timnas Indonesia U23 lolos ke babak playoff interkontinental menuju Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, Ferrari juga sudah menjadi pemain reguler di BRI Liga 1 selama 2 musim terakhir dan bahkan sudah memperkuat Timnas Indonesia senior. Manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan bahwa PSSI menargetkan gelar juara di Piala AFF U23 2025. Target yang diberikan PSSI adalah menjuarai Piala AFF tahun ini, kemudian nanti lanjut lagi dengan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jelas Zaki usai mendampingi latihan di Stadion Madia, Jakarta. Dan ingat, perubahan besar selalu datang dengan risiko. Di tangan Vandenburg, Timnas U23 bisa jadi kejutan, atau justru bumerang buat kita sendiri. Jadi, siapkah Garuda Muda menghadapi semua ini? Atau Indonesia masih butuh waktu untuk benar-benar berani bersaing di level tertinggi? Kita kupas semuanya sekarang. Bayangin, Piala Dunia antar klub digelar di Amerika Serikat, tapi malah kayak turnamen kampung yang nunggu hujan reda. Hujan badai 2. Bukan cuma sekali 2 kali. Total 6 pertandingan harus ditunda gara-gara cuaca buruk, badai petir, sampai stadion yang nggak punya atap. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, bahkan nyebut ini lelucon, dan mulai muncul pertanyaan besar. Amerika Serikat emang cocok nggak sih jadi tuan rumah Piala Dunia? Gawatnya, ini baru Piala Dunia antar klub. Gimana nanti 2026? Oke, kita bakal kupas tuntas gimana kekacauan cuaca ini bisa bikin FIFA malu besar. Enzo Maresca, pelatih Chelsea, meluapkan kekesalannya usai laga 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 melawan Benfica. Pertandingan tersebut tertunda 2 jam akibat cuaca ekstrim. Ia menyebut kejadian itu sebagai lelucon. Maresca juga mempertanyakan kelayakan Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen besar. Pertandingan di Charlotte tersebut tertunda selama 2 jam. Badai petir terdeteksi di sekitar stadion. Setelah berjalan 4 jam lebih, Chelsea akhirnya menang 4-1 melalui babak tambahan. Ini bukan sepak bola, ujar Maresca. Saya sulit memahaminya. Lanjutnya, jika pertandingan ditunda 7 atau 8 kali, mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk menyelenggarakan kompetisi. Pertandingan di Bank of America Stadium sempat berlangsung normal. Ini terjadi hingga menit ke-85 saat Chelsea unggul 1-0 berkat gol Reece James. Namun, laga kemudian dihentikan hampir 2 jam. Ini karena regulasi keselamatan di Asia mewajibkan